Baiklah, saya akan menjawab soal ujian tengah semester tahun 2020-2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Depi Hermanto, NIM 19104169999. Kelas F Manajemen, Makul Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Musalin, SEMM. Oke, tugas pertama, studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti yang diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong, dan membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp 1.000 sebagai berikut. Penyelesaian metode Hungarian. Karyawan, pekerjaan. Oke, kita sudah melihat data-data ini. Kita akan melihat lagi. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Selanjutnya penyelesaian ini kita lakukan ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Oke, sebelum kita mendapatkan hasil yang saya garis kuning, yang diberi warna kuning, sesudahnya kita lihat hasilnya. Dari Pak Ijo kita mendapatkan angka 0, dan langkah kedua memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Oke, ini hasilnya. Ini sebelum, dan ini data sesudah. Dan berikutnya kita lanjut ke langkah 3. Memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan harus dapat memegang satu peran pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti. Meskipun berbeda baris namun dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah sebelum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang sehubungan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Oke, nilai 2, 0. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis pilih nilai yang paling kecil. Dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Ini hasilnya. Hasil yang ada dalam tabel sudah saya garis dan saya kasih warna merah. Langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0? Sejumlah
atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai nol. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, di Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong sebesar 60. Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak sebesar 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Total 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikalikan 1000 sama dengan 215.000 per hari. Maka gaji yang diperolehkan oleh 4 karyawan tersebut 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menetapkan 4 orang salesman yang di 4 taraf pemasaran produknya menempatkan salesman tindakan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di atas daerah pemasaran didasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentu penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Oke, ini data-data yang terpapar dalam sebuah salesman. Oke, penyelesaiannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dan hasil sebagai berikut. Baris 1 bernilai 1000, baris 2 bernilai 1100, baris 3 bernilai 1050, baris keempat bernilai 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Oke, ini hasil perhitungan pada tabel. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Ini semua angka dikurangkan 100. Oke, kita lanjut. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke arah pemasaran. Berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 0, 1 yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran ketiga, salesman
Men 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1 untuk baris 2 terhadap 2 nilai 0. Tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Berikutnya soal teori. Soal teori ada 5 soal. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha seperti pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Pada umumnya ada 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomi berkaitan dengan siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, suplai uang dan indikator ekonomi dan keuangan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi yang akan melahirkan peralatan atau produk baru. Yang ketiga, peramalan permintaan berkaitan dengan permintaan produk. Soal yang ketiga, mengapa strategis peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Manajemen strategis adalah suatu proses untuk perencanaan, implementasi, atau penerapan dan pengendalian strategi bagi organisasi atau perusahaan, di mana untuk mendukung strategi juga dengan menentukan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah. Soal yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Pendekatan dalam peramalan sama halnya pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan manajemen, maka dalam melakukan peramalan tersebut terdapat 2 pendekatan umum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan metode statistik atau metode matematik yang beragam dengan data masa lalu dengan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Peramalan subjektif atau kualitatif menggabungkan faktor seperti institusi, emosi, peramalan pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataan, kombinasi dari keduanya merupakan kombinasi yang paling efektif. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Meskipun demikian, sangat jarang peramalan dapat memberikan hasil yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan ada banyak kenyataan yang berbeda dan kendala yang dihadapi antara lain, 1, waktu yang hendak diliput, yaitu rentangan waktu, masa yang akan datang, dan jangkauan peramalan. 2, tingkah laku data yang meliputi jumlah, kecepatan, dan tingkah laku data di masa yang lalu yang tersedia.
3, tipe model, yakni apakah model yang digunakan merupakan model time series atau kualisasi atau yang lainnya. 4, biaya yang tersedia, yakni biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan, yakni ketelitian dan kecermatan peramal yang diinginkan. Keenam, kemudahan penerapan, yakni kemudahan manajemen data dan biaya. Oke, yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Tahap peramalan ada 8 tahap yang harus diperhatikan yang digunakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan sebagai berikut. 1, menentukan tujuan dari peramalan. 2, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 12 bulan, atau jangka pendek 1 sampai 30 hari. Memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Keenam, validasi model peramalan. 7, membuat peramalan. 8, implementasi hasil-hasil peramalan. Oke, sekian jawaban dari soal-soal yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih.